Pak Presiden, Indonesia ini akan kita jadikan Hai guys, selamat datang di channel TKN, teman Kalam Ngopi. Pada sore hari ini, kita kedatangan tamu spesial. Nah, beliau ini adalah Ketua Umum IMI, Ikatan Notaris Indonesia, dan juga beliau ini sudah malang melintang di beberapa organisasi. Nah, untuk menyambut beliau, siapa yang mau memperkenalkan? Bang, Abang harusnya memperkenalkan. Gua yang opening, Abang yang memperkenalkan. Aduh, Pak Guru. Apa? Lanjut aja lah, Bro. Gue yang memperkenalkan nih. Lagi Sementara Gue lagi baca. Abang asik baca, ya udah habis itu ceritain ke gua ya. Oke. Kenapa tuh? Seperti kata Bang Umar tadi, gue yang harus memperkenalkan. Oke. Tamu kali ini di edisi spesial ini adalah tamu yang spesial juga. Beliau ini adalah Ketua Umum dan ini Ikatan Notaris Indonesia. Kita sambut Ibu Lita. Halo, Bang Sigi. Apa kabar, Bang Ibu? Sigi. Alhamdulillah, selamat sore. Bu, terima kasih banget Bu sudah menyempatkan datang ke sini di acara saya sama acaranya Bang Billy. Gitu. Sama-sama. Maaf kalau merepotkan Ibu ya. Ya, Kita sekarang santai. kita bertiga ngobrol-ngobrol aja Bu. Oke. Yang santai, yang enak. Ya. Nah, sekarang Bang Billy mau nanya apa? Gua dulu nih. Abang dulu. Gua dulu aja ya. Abang dulu. Oke. Kita ngobrol-ngobrol aja Bu. Ya. Saya tuh pengen tahu supaya menjadi inspirasi buat anak-anak muda milenial kayak saya Bu. Kalau Bang Billy kan kolonial. Nah, gimana Ibu dari kecil kan di Cilacap Bu, iya kan? Bisa sampai duduk di sini menjadi salah satu tokoh ketua umum ini, gimana? Awal mulanya? Baik, terima kasih Pak Sigi. Ya. Bang Bima, kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Sebetulnya saya ini bukan siapa-siapa. Saya memang kebetulan ayah saya dulu polisi. Jadi saya setiap 2 tahun saya pindah kota. Memang repot. Namun di situ saya ambil hikmahnya. Hikmahnya adalah teman saya banyak. Saya gampang beradaptasi dengan orang karena 2 tahun pindah, 1 tahun pindah, 2 tahun pindah. Dan alhamdulillah setelah lulus S1 UGM, saya hijrah ke Jakarta, saya kerja itu saya juga dari bawah, betul-betul dari bawah. Saya itu yang namanya nggak pernah nggak pernah mandiri di kota besar. Saya harus bisa mandiri karena saya beranggapan bahwa saya harus bisa minimal bisa membuat orang tua saya bangga, itu saja. Nah, itu yang saya jaga. Terus yang saya melihat ke sini bahwa setiap orang insya Allah akan dapat meraih mimpinya sepanjang orang itu mempunyai niat baik, mempunyai positive thinking, dan juga mau berusaha. Itu, dan alhamdulillah saya saat ini sudah 2 periode dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia. Namun di saat itu juga saya menjadi bendahara umum pengurus pusat Kadama juga 2 periode. Alhamdulillah. Wow. Itu dia cikal bakal itu yang saya mau tahu itu. Pada saat Ibu masuk UGM, Ibu kan pasti ada bayangan, wah, gua harus masuk misalnya fakultas hukum. Nah itu apa? Turning point-nya, bukan kenapa nggak ke fakultas yang lain, itu. Ya. Memang saya itu termasuk orang yang zaman dulu ya, yang sangat patuh kepada orang tua ya. Saya tuh dulu kepingin terusnya ke fakultas psikologi UI. Saya punya di Jakarta, saya pengen ke UI. Tapi orang tua saya kan dulu prinsip kan keras, nggak bisa, kamu masuk aja ke fakultas hukum UGM. Saya terus terang, saya awalnya tidak sama sekali tidak terkait fakultas hukum. Saya pikir, aduh saya senang mempelajari mengenai manusia. Tapi begitu saya berpikir bahwa orang tua itu biasanya maksudnya baik. Tapi ya alhamdulillah dengan saya masuk fakultas hukum, saya menjadi seperti ini. Saya bersyukur karena awal dulu itu sudah percaya dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Gitu. Iya, Bang Iwan. Ada satu yang menarik tadi. Tadi begitu sampai di Jakarta, mulai karir dari bawah. Kalau nggak sama, yang saya tahu nih, sampai level di top manajemennya, director, itu
gimana ceritanya dari bawah sampai ke top. Apalagi di zaman itu ya, ibu balita sebagai wanita juga, yang artinya dari Jogja ya Pak, bisa menaklukkan lingkup kota, ceritanya bisa mungkin menjadi inspirasi buat para penonton TKM ini ya. ini. Iya. Seperti apa itu? Ya. Jadi begitu saya kerja tahun 85, alhamdulillah saya diterima di Bimantara. Saya pulang pergi itu selalu naik bus. Bus kota saya ingat, bus nomor 10. Waktu itu saya di Lampu Bodok tempat saya. Setiap perjalanan melewati Jalan Sudirman Tamrin, saya melihat kanan kiri saya bermimpi. Suatu saat saya ingin bisa mandiri di Jakarta dan bisa berbuat untuk orang banyak. Itu pikiran saya begitu waktu itu. Sehingga pada waktu itu, tapi karena saya masih anak muda, masih belum juga masih 24 tahun, 25 tahun, jadi saya begitu saya diterima di Bimantara, jadi masih tingkatan yang di bawah, masih mungkin pelaksana. Saya ambil sekolah malam itu sekolah mengenai HRD, Human Resources Development di IPPN. Saya sekolah sendiri, saya punya niatan, saya tidak mau membuang waktu, saya ingin waktu itu saya terpakai, akhirnya saya malam, saya bekerja sampai jam 5, jam 6 saya sekolah sampai jam 9 malam di IPPN sama 3 tahun, dan itu dilihat oleh direktur waktu itu, direktur utama, sehingga saya begitu dari pelaksanaan jadi staff, dari staff jadi manajer. Waktu itu ada semacam semacam pelatihan siapa yang bisa masuk 10 besar, tapi dia akan naik tingkat. Di situ begitu masuk 10 besar saya naik, kita jadi manajer, dan terus itu kepercayaan itu mengikuti hasil kerja kita. Jadi saya merasa bahwa sepanjang kita mempunyai semangat kerja yang baik, positive thinking, dan memberikan hasil kerja yang maksimal, insya Allah pasti akan ada hasil yang baik. Sekolah malam berarti di UIN? Saya di PPM Pak, waktu itu saya belum kepikiran untuk ambil notaris. Oke. Ya. Berarti formulnya sudah di Jakarta? Sudah. Nah, menarik ini. Artinya dalam proses mulai dari bawah sampai ke top management, di level director. Tapi pada saat balita sudah di top level management, director, balita lepas dan kembali masuk ke dunia baru. Dari nol. Dari nol lagi. Dari nol. Apa sih Dengan tantangan yang berbeda lagi. Pasti tantangannya berbeda. Iya. Kan ambil studi lagi, Betul. dari start notaris. Iya. Betul. Ya. Iya. Padahal tadi kan sudah di top level. Iya. Apa yang menjadi pemicu itu? Iya kan? Itu. Apa itu? Mungkin Ya. boleh cerita. Iya, Mbak. saya berpikir begini, waktu saya masih jadi direktur, waktu itu direktur HRD dan general ya, itu saya berpikir, usia saya waktu itu masih 30-an, saya berpikir, saya umur 4, bagaimana caranya supaya umur 40 tahun, saya bisa bekerja mandiri, saya bisa menciptakan lapangan kerja, saya bisa berbuat untuk lebih maksimal buat banyak orang. Waktu itu saya berpikir, saya ambil apa ya? Saya ingat kenapa saya nggak ambil notaris. Akhirnya saya kerja pagi sampai sore sampai malam. Saya di UI naik kereta api waktu itu. Yang pasti kereta api zaman dulu udah nggak kayak sekarang. Dulu tuh masih yang udah pokoknya kita bener-bener harus mempunyai tekad yang kuat untuk bisa dan mau naik kereta api dari Kebon Sirih ke UI, karena kalau naik kereta api itu cuma waktu yang kira-kira 30-40 menit, sedangkan naik kendaraan itu 1,5 jam. Jadi saya supir itu saya suruh jemput, tapi saya berangkat naik kereta api itu saya lalui sekitar 3 tahun untuk ambil kuliah malam, sehingga saya berpikir begitu saya lulus kuliah saya tetap kerja di situ, tapi saya berpikir saya sudah punya pegangan untuk umur 40 tahun saya bisa mempunyai kantor sendiri. Itu yang memicu saya. Luar biasa. Kalau zaman sekarang, Mbak, milenial itu kan nggak seperti itu pemikirannya. Mereka itu cenderung boros, ya kan? Misalnya milenial yang baru, itu untuk nyicil rumah aja lebih pilih liburan, Mbak. Nah, Ibu Lita ini di tahun berapa, Bu, ya? Sudah mempunyai pemikiran jangka panjang seperti itu, gitu loh. Tahun 90. 90. Saya ini nggak seperti itu, Pak. Pikirnya. Itu biasa. Nah inilah. Ini inspired. sangat menarik ya buat yang menonton channel TKN ini. Jadi inspirasi. Betul. Artinya tadi bekerja dari awal level bawah sampai ke puncak top manajemennya.
Nah, ini juga menarik gitu. Nggak ujuk-ujuk pasti masuk dulu dari notaris ya, dari pengurus mungkin nggak langsung naik ke jadi ketua umum tentunya. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan Perjalanannya itu Iya. yang kita ingin tahu itu. di profesional di sebagai pekerja dari bawah sampai top di organisasi ini. Ya, belum lagi nanti kita akan tanyakan lagi di keagamannya besar. Satu organisasi yang berbeda. Bendahara umum. Nah, Dan nanggung-nanggung. Nah. Bukan sini. pasti kan prosesnya tidak langsung ke bendahara umumnya, ya kan? Ini yang menarik. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Jadi memang diperlukan suatu perjuangan ya, yang perjuangan yang cukup berat. Pada waktu saya begitu saya lulus notariat, saya waktu itu jujur saya setelah lulus notariat itu aturannya kan harus di daerah dulu. Ya. Saya ambil di Jogja. Kenapa di Jogja? Karena kebetulan orang tua saya rumahnya di Jogja, sehingga buat saya gampang pulang pergi Jakarta Jogja. 3 tahun saya di situ. Pada waktu 3 tahun saya di situ, saya terpaksa mundurkan diri dari direktur tersebut. Nah, pada waktu saya mundurkan diri, saya ditawari oleh pemegang saham. Udahlah, Bulita mendingan di sini aja jadi direktur, tapi direktur ditawari direktur utama pada waktu itu. Tapi dengan gaji yang lumayan tinggi ya. Cuma saya berpikir kalau saya sudah memutuskan sesuatu ya sejalani, pahit nggak pahit, enak nggak enaknya saya harus jalani, itu namanya suatu perjuangan. Betul. Jadi pada waktu itu sudah saya berjuang dulu 3 tahun di Jogja, tapi saya alhamdulillah saya bisa dipercaya jadi komisaris di Jakarta di perusahaan dokter asuransi. Setelah 3 tahun saya langsung bisa pindah ke Jakarta. Saya pindah kalau saya ke Jakarta itu benar-benar mulai dari nol. Karyawan saya cuma dua karyawan saya, betul-betul saya dari nol, saya betul-betul dari prihatin sekali. Tahun 2000 itu saya benar-benar dari nol. Namun alhamdulillah sekali lagi networking itu penting. Saya teman banyak yang saya sampaikan itu saya tetap memelihara hubungan baik dengan mereka semua, sehingga pada waktu saya jadi notaris teman-teman itu kontak saya. Dan jadi tolong bantu saya dong kerjain ini, tolong bantu kerjain ini. Akhirnya alhamdulillah dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, saya sudah karyawan saya sudah bertambah, terus bertambah, dan alhamdulillah kantor saya jalan. Dan dari segi kepengurusan notaris pun dari awal sebetulnya saya tidak ada niat untuk masuk jadi pengurus. Karena niatan saya pengen kerja, punya uang, saya ingin banyak membantu orang banyak. Tapi saya tidak tahu yang namanya orang hanya bisa berencana, ya kan? Tapi kan kita tidak tahu, akhirnya saya aktif di pengurus daerah, kemudian aktif di pengurus wilayah, kemudian aktif di pengurus pusat. Akhirnya saya mendapat amanah untuk menjadi ketua umum di Indonesia tahun 2016. Justru tahun 2000. Ya, itu periode pertama. Ya. Terus yang kemarin 2019 itu untuk periode kedua. Kita sudah 3 tahun. 3 tahun. Iya. Jadi satu periode itu 3 tahun. Iya, betul. Jadi kan tadi baru kita jelaskan begitu teman-teman yang tahu organisasi mungkin pada referensikan juga. Iya, betul. Mungkin jadi pesan juga buat Paris yang penuh yang baru bahwa tentunya ini percaya. Betul. Percaya harus dijaga. Itu kunci, Bang. Ya. Kunci dan bisa membuka jalan kan, Bu. Betul. Kliennya kan aman, nyaman. Iya. Betul. Dan mungkin saling mereferensikan. Iya. Ya. Iya. Nah, jadi pelajaran baik yang disampaikan. Nah, sekarang Mbak Dita tadi masuk ke kepengurusan periode kedua. Iya. Kalau nggak salah kemarin ada hajatan besar, loncatan besar yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia level dunia. Iya, betul. Boleh cerita nggak? Boleh. Jadi Pembukaan kongres nih, Bang. iya. 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 Yang dihadiri Presiden Iya. Jokowi luar Iya, biasa. betul. Iya. Betul. Monggo, Bu. Iya, terima kasih. Jadi alhamdulillah saya dari dulu selalu bekerja dengan target. Ya, saya berpikir waktu itu apa yang bisa INI sumbangkan bukan hanya untuk anggota tapi juga untuk negara kita. Artinya ada kejelasan juga, kemudian juga kita ingin ada beberapa hal yang kita targetkan di situ. Nah, pada waktu kita ada
rapat di Cina kalau nggak salah, itu kita ada beberapa calon siapa yang bisa sanggup menjadi tuan rumah Kongres Sekretaris Dunia pertama kali di Asia. Pada waktu itu di Asia, ya, pertama kali di Asia. Nah, pada waktu itu dari UANL langsung itu minta Indonesia. Waktu itu gara-garanya adalah saya atau INI mengundang mereka menghadiri seminar internasional di Bali yang dibuka juga alhamdulillah oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Begitu mereka melihat suasananya luar biasa, pesertanya banyak, penyelenggaranya tanpa EO bagus, akhirnya mereka minta Indonesia menjadi tuan rumah pertama kali Kongres Sekretaris Dunia. Dan alhamdulillah kemarin bulan November 2019 kami mengadakan, itu dihadiri oleh lebih dari 50 negara anggota dan Pak Presiden yang membukanya. Alhamdulillah. Dan itu baru pertama kali di Asia. Pertama di Asia. Ya. Untuk selanjutnya apa, Bu? Untuk ini? Untuk ini masih banyak program yang saya lakukan. Jadi kemarin berkaca dari suksesnya kita menyelenggarakan Kongres Sekretaris Dunia yang langsung Bapak waktu itu Presiden UNL-nya langsung bicara dengan Bapak Insinyur Joko Widodo bahwa Pak Presiden, Indonesia ini akan kita jadikan sebagai standar minimal untuk penyelenggaraan kongres-kongres internasional selanjutnya. Karena kita melihat yang paling sukses dan paling bagus selama UNL mengadakan kongres adalah di Indonesia saat ini. Itu suatu kebanggaan luar biasa. Nah, setelah itu program kita selanjutnya kita masih ada, terus terang kita ini udah umur 112 tahun, tapi kita belum punya kantor. Tantangan INI di masa pandemi itu seperti apa, Pak?